Kunci kebahagiaan itu 3. Catat dan amalkan. Yang pertama, bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Yang kedua, bersabar ketika dapat musibah. Yang ketiga, istighfar ketika berbuat dosa. Jadi ingat bapak-bapak, istri itu bukan rival, tapi istri itu pendamping. Istri itu diciptakan dari tulang rusuk agar engkau lindungi, bukan untuk dipukulin. Istri itu bukan untuk dimaki. Seorang laki-laki yang minta maaf ketika dia melakukan kesalahan, itu laki-laki yang jujur. Seorang laki-laki yang minta maaf padahal belum tentu dia salah, itu gentleman dia. Seorang laki-laki yang minta maaf padahal dia nggak salah, itu namanya suami. Betul bapak-bapak? Itu suami yang benar gitu loh. Suami yang benar tuh kayak gitu kan. Artinya dia kepingin bahagia. Kenapa dia harus ribut sama istrinya? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Suami yang pernah marah sama istrinya, sakit hati ya, kadangkala ya rumah tangga terjadi konflik. Kemudian suami marah, dia mengatakan, aku akan cabut kebahagiaan dari dirimu. Apa kata istrinya? Nggak bisa bang. Engkau nggak bisa mencabut kebahagiaan dari diriku. Kalau kebahagiaan itu di tas, engkau tidak akan kasih aku tas. Kalau kebahagiaan itu di pakaian, engkau berhenti ngasih aku pakaian. Kalau kebahagiaan itu di harta, engkau nggak akan lagi ngasih nafkah sama aku. Tapi kebahagiaan itu ada di tempat yang engkau nggak memilikinya bang. Kata suami, di mana? Di hatiku bang. Engkau bisa ambil semua yang kau berikan kepada aku, tapi engkau nggak bisa mencabut kebahagiaan dari diriku. Ini yang harus difahamkan oleh kita bersama jemaah. Jadi tukang sampah itu punya kesempatan bahagia seperti presiden punya kesempatan bahagia. Sama kesempatan untuk bahagianya. Karena wadah kebahagiaan itu bukan di pakaian dan bukan di jabatan, tapi di hati. Dan ini salah satu bentuk keadilan Allah Azza wa Jalla, bahwa seluruh makhluk di muka bumi ini punya hak yang sama untuk bahagia. Tapi dalam harta Allah nggak samakan. Nggak samakan. Ada orang yang miskin. Dalam fisik ada orang yang Allah bikin lahir cacat dia. Ada. Tapi Allah tidak letakkan di situ kebahagiaan gitu loh. Makanya kalau bicara para wanita, emak-emak itu lebih mudah bersabar apa bersyukur? Bersabar kan? Dia sabar dapat suami, sabar maksudnya. Tapi bersyukur sulit gitu loh. Sulit, betul, itu sahih itu. Gimana? Banyak masuk neraka bang, Masya Allah. Nah, aneh dapat banyak bocoran dari Bang Andri sekarang. Betul, betul. Iya. Jadi kebanyakan wanita itu masuk neraka bukan karena nggak bersabar. Wanita itu bersabar banget ya. Anak ketika mendapatkan satu potongan video tentang bagaimana seorang wanita ini mengeluh suaminya kayak gini kayak gitu, tapi dia bersabar. Lalu komentar di situ hampir semua mengatakan bukan hanya suaminya Mbak, suami aku juga kayak gitu. Ya udah sabar gitu loh. Jadi ternyata memang untuk sabar itu mudah bagi wanita. Dia bersabar demi mempertahankan rumah tangganya, demi mempertahankan anak-anaknya. Sudahlah sabar. Tapi syukur sulit. Padahal emangnya sebesar itu musibah dari suamimu sehingga engkau harus bersabar. Nggak ada kebaikan suami. Ada seorang wanita yang curhat sama anak, Ustadz suami anak itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Terakhir anak tanya, ibu, suami ibu nggak punya kebaikan? Lu ada Ustadz, coba sebutkan kebaikan. Ketika dia sebutkan kebaikannya, mulai emosi dia turun. Suamimu punya kebaikan. Cuma ketika dalam rumah tangga memandang kepada kekurangan, selesai. Siapa yang nggak punya kekurangan?
Ketika seorang istri datang kepada suaminya bawa kertas dia, "Bang, kita udah lama berumah tangga, kayaknya kita perlu introspeksi. Nih aku kasih kertas, abang tulis kekurangan-kekuranganku, dan aku akan tulis kekurangan-kekurangan abang." Ya sudah. Akhirnya sang istri masuk ke dapur, dia tulis ya 1 lembar full. Kalau 2 lembar mungkin full tuh kekurangan suaminya. Aku nggak suka kayak gini, nggak suka gini. Terus yang dia tulis yang nggak suka semuanya, Bang. Terus seperti itu. Akhirnya tibalah saatnya berbagi kertas. Diberikan kertas kepada suami, suami memberikan kertas dia kepada istrinya. Si istri lari untuk membaca apa sih kekurangan dia menurut suaminya. Sang suami baca, "Ya Allah, banyak ternyata kekuranganku," kata dia. Istri balik, dia mengatakan, "Bang, kok kertasmu kosong, Bang?" Kata dia, "Dek, aku menerimamu apa adanya," kata dia. Jamaah, ini kenapa bapak-bapak tadi kompak bahagia? Ya sudah kayak gitu, sudah perempuan gitu loh. Bersyukur bapak-bapak, bukan bersabar ya. Jadi subhanallah ya, ahibati fillah, kunci kebahagiaan itu 3. Catat dan amalkan. Yang pertama, bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Yang kedua, bersabar ketika dapat musibah. Yang ketiga, istighfar ketika berbuat dosa. Udah. Ketika kita punya 3 hal ini, hidup itu tidak selalu di atas kita. Kita nggak selalu manis. Hari ini kita ketawa, boleh jadi nanti sore ada kabar duka yang membuat kita menangis. Besok kita lupa dengan duka itu. Kita ketawa lagi dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus dilakukan? Ya sudah, bersyukur. Hanya saja bersyukur itu berat. Ketika iblis dikeluarkan dari surga bersama Adam alaihissalam, iblis itu meminta kepada Allah ya, bayangkan ya. Iblis berdoa, Allah kabulkan doanya. Iblis berdoa dengan ikhlas, Allah kabulkan. Allah itu maha baik. Masa kita berdoa nggak dikabulin sama Allah? Permintaan iblis, "Anzirni ila yaum yub'atsun." Tangguhkan umurku sampai hari kiamat. Maka iblis itu nggak mati. Bayangkan ya, iblis itu yang godain Nabi Adam. Kemudian dia yang godai istrinya Nabi Nuh dan kaumnya Nabi Nuh. Kemudian godai kaumnya Nabi Hud. Godain kaumnya Nabi Soleh. Godain kaumnya Nabi Muhammad. Sampai hari ini iblis itu ada. Dia punya berbagai macam cara untuk menyesatkan manusia. Tapi ada satu yang iblis akan kejar. Iblis mengatakan, "Wala tajidu aktsarahum syakirin." Allah, engkau akan dapati kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Dan ternyata Allah mengatakan, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit. Orang itu kalau dikasih harta 1 koper emas, dia kepingin berapa? 2. Dikasih 2, dia kepingin 3. Dikasih 1 rumah ini emas, dia kepingin rumah sebelah jadi milik dia. Dikasih lagi rumah itu, dia pengen rumah sebelah. Kata Nabi SAW, nggak ada yang bisa membuat dia puas kecuali tanah. Ketika dia masuk ke tanah, dia tinggal rumah yang dia bangun, harta yang dia kumpul, dia tinggal semuanya. Tapi tadi syukur sulit sekali. Makanya ada perbedaan antara Qarun dan Nabi Sulaiman. Kita tahu Qarun ini Allah berikan kekayaan kepada dia yang mungkin nggak akan pernah ada lagi orang kaya seperti Qarun. Bagaimana dengan Elon Musk ya, dengan mereka yang dikatakan duitnya berapa triliun ya. Duitnya mereka cuma angka aja. Qarun ini nyata duitnya. Nyata, dia gudang-gudangnya itu kuncinya dipikul. Kuncinya bukan hartanya, kuncinya dipikul. Emas, dia ada uangnya gitu loh. Bukan ada di bank ini, enggak. Ada duit dia seperti itu. Maka ketika Allah benamkan Qarun itu bersama semua hartanya. Sampai hari ini kalau orang nemu harta terpendam, apa kata mereka? Harta karun. Iya, Qarun itu dari sana. Dia mengatakan harta Qarun. Karena semua rumah dan harta Qarun dipendam. Qarun ketika disuruh berbuat baik, dan ini penting buat kita ya. Kita itu kadang-kadang disuruh berbuat baik merasa harta itu milik kita. Enggak loh.
Kita itu nggak punya apa-apa, jemaah. Makanya ketika kita dengar ada musibah, kita mengatakan apa? Inna lillah. Sesungguhnya kami milik Allah. Jangan rumah ini, nyawaku milik Allah Azza wa Jalla. Tubuhku, berapa banyak orang yang keluar dari rumahnya dengan tubuh yang lengkap, pulang diamputasi kakinya. Kita lihat kejadian-kejadian seperti itu. Orang keluar dari rumahnya bisa melihat, pulang diambil matanya sama Allah SWT. Sebagai pertanda kita nggak punya, sampai diri kita nggak punya. Gitu. Allah menyuruh Qarun untuk berbuat baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Yang pertama Allah pesan sama Qarun, wabtaghi fima ataka Allah ad-daral akhirah. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu akhirat. Kenapa? Karena akhirat itu kekal dan abadi. Kalau dunia, engkau mau sukses berapa tahun lah. Kita melihat presiden-presiden kita. Dari pertama, kemana pergi? Meninggal dunia. Oke, Pak Harto pernah 32 tahun ya menjabat. Kemana beliau? Nggak ada. Apa yang beliau bawa ketika mati? Nggak ada. Selesai, anak-anaknya menikmati. Anak-anaknya meninggal dunia nanti terus akan digantikan dengan orang lain. Maka Allah berpesan kepada Qarun, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Dengan apa yang Allah berikan kepadamu, ambisimu akhirat. Engkau mau punya rumah di dunia nggak apa-apa, tapi engkau punya rumah di akhirat, jangan lupa. Kau siapkan rumahmu di sana. Engkau pengen punya kebun yang indah, engkau juga punya kebun di sana ya. Subhanallah, ini pesan Allah kepada Qarun. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi engkau jangan lupa, engkau masih hidup di dunia. Engkau butuh ongkos, butuh biaya. Artinya ketika orang bersedekah, jangan semuanya disedekain. Engkau gimana? Engkau punya anak, engkau punya keluarga. Tapi jangan lupa untuk cari akhirat. Anak ingat ada seorang di Solo, Anda dapat cerita. Ini keluarga yang bahagia, Masya Allah. Seorang ayah itu setiap dia mengeluarkan uang buat keluarganya, dia keluarkan nominal yang sama untuk disodakohkan. Uang belanja 2. Belanja di rumahnya anggap 5 juta, 5 juta dia kirim ke pesantren. Dia kirim ke anak yatim piatu. Beli baju dia 2. Selalu dia pakai sendiri, dia 1 dia sodakohkan. Sampai suatu hari dia beli mobil. 2 dia beli mobil. Anaknya protes, Abah kalau baju 2 oke lah, nggak terlalu mahal ya. Belanja 2 oke. Mobil anak-anaknya dikasih lah. Apa kata ayahnya? Nah, ayah ini bukan hanya ingin naik mobil di dunia, nak. Ayah ingin ketika di padang mahsyar itu, ayah naik mobil juga, nah kata dia. Kita kadang-kadang nggak paham, jemaah. Kita berpikir harta kita itu yang kita simpen. Enggak, itu akan dinikmati oleh orang lain. Maka Allah berpesan kepada Qarun itu. Lalu Allah katakan kepada Qarun, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuatlah baik engkau kepada hamba-hambaku, kepada makhluk-makhlukku, sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Artinya kita berada dalam posisi yang nikmat itu karena Allah kasih. Oh ini karena usaha, karena perjuangan, nggak ada. Kita bisa melihat kalau usaha, berapa banyak orang yang usahanya lebih berat dari kita, Allah nggak kasih. Bicara rizki sekarang, berapa banyak orang-orang yang berkeringat dari jam 7 dia di bawah mentari sampai jam 4 sore, dia cuma dapat 150 ribu. Sebagian kita tidur-tiduran, jutaan dia dapatkan. Engkau berpikir karena usahamu? Maka Allah katakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi. Jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Jangan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah enggak suka dengan orang yang membuat kerusakan. Di antara bentuk kerusakan itu adalah dosa. Apa kata Qarun ketika dikasih nasihat? Qarun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa sukses seperti ini, aku bisa mendapatkan kedudukan seperti ini karena ilmu yang diberikan kepada aku. Dia mengatakan aku, saya, ana. Nggak ada Allah dalam lisan dia. Aku. Apa yang terjadi? Allah benamkan dia bersama rumahnya semua. Tinggal cerita Qarun. Maka hindari kata-kata aku. Semuanya karena Allah Azza wa Jalla. Nabi Sulaiman ketika melihat singgasana Ratu Balqis dipindah ya dari Yaman, dari Sabah Yaman itu ke Masjidil Aqsa. Dalam hitungan kejapan mata, Nabi Sulaiman belum menutup matanya, singgasana itu udah ada. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Beliau mengatakan ini karunia dari Tuhanku. Ini karunia dari Tuhanku. Tidak ada kata aku.
Oh, ini karena kedudukanku di sisi Allah. Enggak. Hadza min fadli rabbi liyabluwani, untuk menguji aku. Aashkuru am akfur, aku bersyukur atau aku kufur. Poinnya di situ. Maka usahakan kita bersyukur ya. Hindarin kata-kata ana ketika kita hendak melakukan sesuatu. Momen kita punya rencana sama keluarga, sama istri, atau sama masyarakat, katakan insya Allah, kalau Allah berkehendak. Ingat, pesawat Lion yang berangkat pagi hari dari Jakarta menuju ke Pangkal Pinang, ya, pesawat baru itu jemaah. Iya, Boeing 7. Nah, kita bayangin ya, semua yang naik pesawat itu punya rencana. Semua yang naik pesawat itu sudah booking hotel. Semua yang naik pesawat itu sudah ditunggu sama keluarganya. Dan ternyata pesawat itu nggak pernah landing, jemaah. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Supaya kita tahu kita ini hamba Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau ingin bahagia tadi, syukuri nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, bersabar. Dalam rumah tangga, ya bapak-bapak, mungkin istrinya insya Allah tidak separah istrinya Nabi Nuh. Ya, istrinya tidak separah istrinya Nabi Lut. Nah, yang suami, ya ini bapak-bapak, yang istri, mak-mak, jangan lupa insya Allah istrimu tidak sejahat Fir'aun. Nah, kita tahu ya, istrinya Nabi Nuh di neraka, istrinya Nabi Lut di neraka, istrinya Fir'aun di surga. Antum bisa bayangin, kita itu akan dihisap masing-masing. Engkau jangan berpikir kalau engkau punya suami baik, engkau pasti masuk surga. Kata siapa? Tadi ketika seorang wanita, Ustaz, anak punya suami, Ustaz, nggak mau diajak belajar, sholatnya telat-telat, bolong-bolong, ini itu. Engkau akan dihisap sendiri nantinya. Jadilah seperti istrinya Fir'aun, yang sabar menghadapi Fir'aun. Insya Allah tadi suami-suaminya nggak seperti Fir'aun lah jemaahnya. Iya, ada sedikit lah, mungkin mirip gitu ya. Nggak, tapi nggak sejahat Fir'aun. Jadi bersabarlah. Dan ya, di antara bentuk syukur dan sabar ya, ada istri yang mengatakan, Ustaz, suami anak nggak baik, apakah anak tetap harus taat dan patuh kepada dia? Tetap. Melayani suami tetap. Bukan karena suami engkau melayani suamimu. Jadi kalau kita berbuat baik karena berharap budi baik orang lain, yang ada kita sakit hati. Pastikan itu. Kita akan sakit hati. Orang manusia ini sama Allah nggak bersyukur, apalagi sama engkau. Apa sih engkau berikan kepada dia? Allah memberikan segala fasilitas sama dia, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia nggak bersyukur sama Allah. Engkau kasih apa? Maka janganlah berharap kebaikan suami. Ketika mama istri tadi, Ustaz, anak punya suami kurang taat sama Allah. Ya udah, engkau berbuat baik kepada suami karena Allah. Karena berharap keridhaan Allah SWT. Karena aku ingin masuk surga. Ada seorang wanita umur 60 tahun. Dia telepon anak, dia mengatakan, Ustaz, suami anak udah meninggal, Ustaz. Dia mengatakan, suami ana dia kurang baik loh, Ustaz. Ana dengar bahwasanya wanita itu akan bersama suami dia yang terakhir di surga. Sedangkan ana sudah umur 60 tahun, nggak ada yang mau nikahi ana, Ustaz. Tapi ana nggak kepingin ketemu suami ana lagi, Ustaz. Bayangin. Betul. Dia nggak ingin nanti di surga ketemu, aduh suamiku lagi, astagfirullah, naudzubillah, ketemu orang ini lagi. Loh, bapak-bapak pikir istri bapak-bapak itu cinta sama bapak? Belum tentu. Dia mungkin nungguin, sabar dia nungguin, ya Allah kapan mati ini, bismillah gitu. Ketika mati alhamdulillah, bukan innalillah. Ada yang kayak gitu ibu-ibu? Waduh, takut dia ibu. Nah, artinya itu ada. Maka di sini ketika engkau berbuat baik kepada suami karena Allah SWT. Tapi ingat, ketika suamimu baik masuk surga, nanti di surga nggak seperti suamimu di dunia gitu ya, yang suka maki, yang suka emosi, enggak. Karena kalau sudah masuk surga semuanya akan baik gitu loh. Dan kesabaran wanita itu kalau ingin masuk surga juga sabar untuk punya anak.
Banyak wanita yang malas punya anak. Padahal kata Nabi SAW, wanita-wanita penghuni surga itu, ala adullukum binisaikum min ahlil jannah. Kalian mau nggak aku kasih tahu istri-istri kalian calon bidadari surga? Dia masih hidup di dunia, tapi insya Allah dia masuk surga. Kata sahabat, tentu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kullu waludin wadud. Dia adalah wanita yang suka melahirkan dan penyayang. Karena kalau bicara suka melahirkan nggak penyayang, bahaya dengan pendidikan anaknya. Ada yang bikin anak, anaknya nggak diurusin. Tapi kalau emaknya ini wadud, penyayang, Masya Allah. Berapa banyak emak-emak yang kalau ditanya sama suaminya, mana anak-anak? Wallahu a'lam, nggak tahu. Mana nanti emaknya nggak tahu sama anaknya ini. Bapak datang kan kepingin ketemu saya, ini nggak tahu. Wallahu a'lam. Baru dicari mana anak-anak. Allah, satu di got, satu di mana. Ada emak-emak yang sibuk main handphone, wala apa. Anak-anaknya nggak diurusin. Disinilah wanita penghuni surga itu yang bakal bahagia, pencinta dia. Dia ketika suaminya ngatakan, yuk punya anak lagi, bang. Berapa engkau mau? Bismillah. Asalkan Allah kasih. Itu insya Allah penghuni surga. Bapak Menteri berapa anaknya? Masya Allah, harus berjuang kayaknya. Ada seorang ustadz, Ana sering ceritakan ini di Bondowoso, Jawa Timur sana. Ustadz ini pengeluarannya jelas, pemasukannya gak jelas. Pengeluarannya jelas dia. Dia punya anak 28 dari satu istri. Dari satu istri. Ayo, oh istrinya banyak, enggak. Bapak-bapak jangan mikir, oh kalau gitu istrinya banyak, enggak, satu istri. Satu istri. Mudah, insya Allah itu jadi penghuni surga ya. Dia capek hamil, dia capek melahirkan, dia mempertaruhkan nyawanya. Semua dihitung jemaah. Oke, suami nggak ngitung, tapi malaikat Allah menghitung. Dia menyusuin, dihitung lagi, capeknya dia. Makanya wanita yang seperti ini insya Allah penghuni surga. Tapi ada yang ketiga sifatnya, al-aud. Perempuan ini kalau menyakiti suaminya, atau dia disakiti sama suaminya, dua hal ya, disakiti atau menyakiti, perempuan ini akan datang kepada suaminya. Dia pegang tangan suaminya mengatakan, la adzuku bi ghumdin hatta tardha. Aku nggak akan mau menjamkan mata sampai engkau ridho sama aku. Siapa yang istrinya kayak gitu jemaah? Bapak-bapak, kok semuanya gede kepala, nggak ada gitu kan? Masa nggak ada bapak-bapak? Nah, ahibati fillah. Ini bicara iman ya, bicara iman tadi. Sebenarnya ketika wanita melakukan itu, dia berharap surga Allah. Makanya seorang laki-laki yang minta maaf ketika dia melakukan kesalahan, itu laki-laki yang jujur. Seorang laki-laki yang minta maaf padahal belum tentu dia salah, itu gentleman dia. Seorang laki-laki yang minta maaf padahal dia nggak salah, itu namanya suami. Betul bapak-bapak? Itu suami yang benar gitu loh. Suami yang benar tuh kayak gitu kan. Ada dia kepingin bahagia, kenapa dia harus ribut sama istrinya? Capek bang? Oh bang Andri capek katanya. Jadi suami istri ini bukan rival ya? Bukan, iya bang. Oh masya Allah, sebagai wakil rakyat bang ya. Nah, jadi sering dapat curhatan dari bapak-bapak itu kemudian disampaikan. Jadi ingat bapak-bapak, istri itu bukan rival, tapi istri itu pendamping. Istri itu diciptakan dari tulang rusuk agar engkau lindungi, bukan untuk dipukulin istri itu, bukan untuk dimaki. Makanya ketika seorang sahabat tanya kepada Nabi SAW, apa hak seorang istri? Kata Nabi SAW, antut'imaha idza ta'imta. Kau kasih makan dia kalau engkau punya makanan. Wa antaksuha idza tasaid. Kalau engkau punya pakaian, kau belikan pakaian buat istri. Yang ketika Nabi berpesan SAW, wala tadribil wajha, jangan pernah mukul wajah wanita. Wala tuqabbih,
Jangan pernah menjelek-jelekan istrimu. Nggak boleh bapak-bapak. Kalau ingin bahagia, istri kita punya kekurangan, tapi lihatlah kepada kelebihannya. Jangan melihat kepada kekurangannya. Jangan pernah jelekan engkau kayak gini, kayak gitulah. Nggak ada wanita yang lebih baik daripada istri kita. Dia mendampingi kita sejak kita nol, sejak kita nggak punya apa-apa ya. Kadang-kala kita kalau sudah punya jadi macam-macam ya. Betul ibu-ibu? Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Nah, taib, yang terakhir tadi kita bicara bersyukur kalau dapat nikmat. Ingat, jangan pernah mengingat diri kita kalau dapat nikmat itu dari Allah. Bersabar. Dan kalau kita bersabar, jadi tingkatan orang kena musibah itu ada 4. Yang pertama namanya jaza, yang kedua namanya sabar, yang ketiga namanya ridho, yang keempat namanya syukur. Bayangin ya, musibah itu ternyata mengantarkan ke syukur. Tingkatan yang nggak boleh itu jaza. Jaza itu orang yang tidak menerima takdir Allah. Dia yang ketika dapat musibah, kemudian dia mengatakan andai kata, nggak bisa. Andai kata itu tidak bisa menghidupkan yang mati. Andai kata itu tidak bisa membuat kecelakaan itu tidak terjadi. Nggak bisa. Makanya ada seorang di Jember ya. Ketika dia pulang kerja, dia lihat anaknya ngambang. Dia punya sarang walet, sarang walet ya. Biasanya ada kolamnya. Anaknya itu ngambang, sudah meninggal dunia, terapung di sana. Dia gendong anaknya, dia ciumi anaknya, lalu dia menyesal, ya Allah, andai kata aku nggak punya sarang burung ini, andai kata aku nggak punya kolam ini. Ucapan andai kata itu, apakah akan mengembalikan kehidupan anaknya? Nggak akan gitu loh. Ada orang yang kemudian merobek-robek bajunya, lempar-lempar piring. Siapa yang pernah lempar piring? Bapak-bapak, ada yang istrinya pernah lempar piring? Alhamdulillah, nggak ada jemaah. Iya, artinya dia nggak nerima dengan apa yang terjadi. Ini namanya jaza, dan itu haram, nggak boleh. Secara akal tadi, secara akal sehat nggak berguna kau melakukan itu. Yang kedua sabar. Kok jadi mati jangan? Ada yang sabotase di belakang. Masya Allah. Gara-gara itu syukur. Nah, yang kedua itu sabar. Sabar itu artinya nahan diri. Nahan diri dari mengucapkan atau melakukan perbuatan yang secara akal sehat nggak diterima dan secara agama nggak diterima. Umpamanya tadi ada seorang wanita nangis boleh, jangan wanita ya, bapak-bapak juga nangis itu boleh atas musibah ya. Tapi ketika teriak-teriak ya, kemudian dia lempar sesuatu, nggak ada gunanya. Allah katakan wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan ingat, sabar itu bukan dengan berjalannya waktu. Sabar itu ketika hempasan pertama. Ketika engkau dengar berita musibah, apa yang kau lakukan ketika itu? Apabila engkau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ini bukan hanya kematian jemaah ya. Inna lillahi ini bukan hanya kematian, musibah apapun. Kita katakan inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Itu sabar. Tingkatan yang selanjutnya namanya ridho. Kalau sabar itu masih nahan ya, kepingin teriak tapi dia tahan, kepingin lempar sesuatu dia tahan. Pahit sabar itu. Naik tingkatan selanjutnya namanya ridho. Dia mengatakan insya Allah ada hikmahnya, Allah itu maha baik. Udah mulai dia ridho. Yang keempat syukur. Dia bersyukur dengan musibah. Bayangin, dia mengatakan kena alhamdulillah musibahnya nggak lebih besar dari ini. Contoh ya, orang ketika kecelakaan kakinya patah, bagaimana dia bersyukur? Alhamdulillah cuma satu ya Allah. Allah bisa bikin dua-duanya. Allah kasih satu, alhamdulillah. Jadi orang itu masih bersyukur karena melihat, loh ternyata nikmat Allah itu banyak sebenarnya yang membuat kita bersyukur. Maka berusahalah untuk menjadi yang lebih baik. Yang ketiga, istighfar kalau berbuat dosa. Bab istighfar ini, siapa yang nggak berbuat dosa? Jamaah, Abu Bakar As-Siddiq itu dijamin masuk surga. Abu Bakar itu pernah datang kepada Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah, ajarin aku doa yang aku baca ketika sholat. Apa doanya? Bapak-bapak, kalau ibu-ibu insya Allah tahu doa.
Ibu-ibu, apa doanya? Doanya Abu Bakar yang dikasih Nabi SAW dibaca waktu sholat. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ini Abu Bakar dijamin masuk surga. Dikasih doa, Abu Bakar katakan dalam sholatmu, ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Sesungguhnya aku banyak berbuat dosa, ya Allah. Pengakuan kepada Allah. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Dan gak ada yang bisa ngampuni dosa kecuali Engkau, ya Allah. Semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Faghfirli, ampuni aku, ya Allah. Maghfiratan min indik, ampunan dari sisimu. Warhamni, kasihi aku, ya Allah. Innaka antal ghafur rahim. Kalau Abu Bakar disuruh minta ampun sama Allah, apalagi orang-orang kayak kita. Maka nasihat anak, kalau ingin bahagia, tiap hari istighfar 100 kali paling enggak. Nabi SAW habis salat duha itu beliau baca Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Kita banyak dosa cuma. Dan yang menyebabkan orang tidak bahagia itu gara-gara ada dosa di hatinya. Karena dosa ini akan jadi noktah hitam di hati. Kita tahu ya, ada orang yang ada apa di jantungnya, kadang-kala harus pasang ring karena ada, kenapa orang pasang ring? Ada penyumbatan yang menyebabkan kadang-kala kita nggak bahagia karena banyak penyumbatan di jantung kita, cuman. Yang caranya dengan banyak istighfar. Antum duduklah, tiap hari duduk. Ya, istri ngomong, tunggu dulu lah, aku mau istighfar dulu. Hitung 100 kali. Ngitung pakai tangan lebih utama. Mau pakai tasbih ya nggak apa-apa kalau di rumah mau pakai tasbih. Tapi yang lebih baik pakai tangan, dihitung 100 kali. Istri manggil, afwan belum selesai. Bang, kenapa? Habis berbuat dosa kau, Bang? Memang aku banyak dosanya gitu loh. Jadi kadang-kadang istri kalau ngeliat suami di pojokan istighfar, habis berbuat dosa apa, Bang? Loh, tiap hari aku banyak dosanya. Jadi ini rutinitas. Jadi bukan bicara nunggu berbuat dosa. Kita berbuat dosa. Makanya juga penting buat kita semua, nasihat anak, untuk belajar mana yang dosa dan mana yang bukan dosa. Gimana kita akan istighfar kalau kita merasa fan-fan aja ya? Nggak ada sih, Ustaz, alhamdulillah orang baik kan, Ustaz. Maka belajar mana yang dosa dan mana yang bukan.